Mavati, apa kabar Indonesia Malam? Sebelum kita dengarkan jawaban dari Mas Hendri, kita lihat dulu bagaimana kondisi di Puncak Gadok pasca liburan panjang nih. Saat ini liburan panjang, ada Syafati di sana. Syafati? Ya baik, nanti kita akan kembali ke Syafati untuk melanjutkan. Tadi Mas Hendri, pertanyaan yang tadi tuh, kenapa sih selalu maju mundur kesannya kalau mau koalisi? Ya sebetulnya yang di 2009 ini justru tidak maju mundur. Justru semuanya itu total football gitu. Kalau tadi ada istilah tendangan pisang, ya saya pakai sepak bola aja lah. Total football. Tapi ya? memang tiba-tiba udah di dekat gawang nih, kalau teman-teman dari Koalisi Indonesia Raya kemarin, Pak Derajat maaf, ini kan harusnya tinggal dioper aja gitu, tinggal dioper ke siapa strikernya untuk mencetak gol gitu. Nah ini enggak. Gitu. Siapa kira-kira saat itu yang datang? Siapa yang kira-kira bisa dioper? Yang bisa dioper kan sudah ada. Misalnya? Kalau capres-capres yang dari partai-partai yang ada di sini kan sudah jelas semua tuh. Macam-macam kan, ada 3 dari PKB, 1 dari PAN, 1 juga. Tiga dari PKS kan. Tinggal dioper aja sebetulnya arahnya mau kemana gitu. Tapi ini enggak kan. Tar dulu nih, kita bisa bareng-bareng nih, lihat ke belakang lagi. Nah, tapi memang kalau momentum betul, momentumnya ada. Tapi secara secara komunikasi, secara branding ini telat nih dengan Pak Jokowi dan Pak Prabowo gitu. Bahkan tidak ada waktu lagi nih untuk membuat sebuah koalisi yang memang strong. Walaupun ini kita harus menghormati juga idenya. Idenya kita harus hormati. Nah, bahkan kan sekarang begini, saya melihatnya di antara PKS, PAN, PBB, bahkan tadi P3 kan udah maju duluan. Maju aja pokoknya gitu kan. Nah ini kan PKS, PBB sama PKB dan PAN ini kan juga sebetulnya punya jago masing-masing gitu. Pada saat diundang, nah ini kan PKB apalagi punya 3. Tiga-tiganya diklaim sebagai pendulang suara terbanyak kemarin. Ada Roma, Mahfud, Yusuf Kala. Nah ini tiga-tiganya udah siap gitu. Terus tiba-tiba nih ada koalisi lagi, ini mau apa lagi sebetulnya kan? Jadi semuanya nih ada pertanyaan-pertanyaan juga, termasuk rakyat melihat ini kenapa tiba-tiba mau ada koalisi. Nah mungkinkah ketika kemarin PAN sudah maju dengan Indonesia Raya, tiba-tiba tadi Pak Maron bilang nanti ada yang tendangan pisang, misalkan seperti P3 sudah dengan Gerindra, ini membuat jadi aduh ntar dulu nih, kita nggak aman kalau untuk bergabung. Di mana-mana kalau ada yang ngajak tiba-tiba mau, itu kita bingung. Justru sebetulnya kalau PKB berarti arahnya mau kemana nih, itu sebetulnya ada peluang buat PAN. Beda dengan PKS kan, ini kita harus hati-hati dengan apa yang ada di koalisi sebelumnya. Koalisi sebelumnya ini beda dengan yang sekarang. 99 beda kondisinya dengan sekarang. Walaupun kita berada di koalisi yang di bawah Pak SBY, tapi jelas beda dengan sekarang. Nah ini kan kalau dari PKS ini kan diajak nih ngintip dulu nih mau apa gitu. Bagus PKB gitu. Wah ini pasti ada tendangan pisang nih kelihatannya gitu kan. Udah pengen tahu gitu. Nah justru itu adalah yang betul, Mbak. Oke. Nah, Bang Fahri, ketika kemudian sudah ada P3 sudah dengan Gerindra, tapi tidak menutup kemungkinan juga kan mengajak siapapun yang ada di sini misalnya. Jelas kan. Ada tidak kekhawatiran begitu? Nah, sebetulnya gini ya, kami di PKS itu selain menjaga suara, kami mengajak siapapun yang bersilaturahim diskusi tentang, Anda tahu nggak masalah pemerintahan yang lalu, dan Anda tahu nggak bahwa persoalannya masih muncul di masa yang akan datang, karena ada masalah dengan waktu kabinet koalisi Gus Dur, Ibu Mega Hamzah, kemudian Pak SBY JK dan SBY Budiono, itu ada masalah, dan masalahnya itu laten, muncul. Ilmuwan sosial tahu itu ada anomali parlamentarisme, presidensialisme plus multipartisme itu, ya, bahwa karena presidensial ini partainya terlalu banyak, ya, dulu 9 sekarang 10, maka bahaya latennya itu akan muncul kembali, keretakan di dalam kabinet, inefektivitas koalisi, kekacauan pemerintahan sehingga tidak berani mengambil keputusan besar. Ya, lihat di masa Pak SBY itu soal infrastruktur mandek, soal reformasi birokrasi mandek sampai sekarang, ya, karena ketidakberanian, kekompakan pemerintahan mengambil keputusan besar. Nah, kami ngomong ini dulu, jangan kawin-kawin ini dulu, ini jangan ke situ ngomongnya. Persepsi dulu, begitu. Iya dong. Kami juga nggak mau masuk ke koalisi yang akan pecah. Misalnya Pak Jokowi ini menarik kan, dia ngomong bahwa kami akan memurnikan sistem presidensialisme. Maksudnya apa? Apa dia mau menyederhanakan partai tinggal 2? Berarti kan dia mau bikin policy
bahwa nanti partai hanya boleh 2 di pemilu yang akan datang. Misalnya kayak begitu, itu harus diomongkan dari sekarang. Oke. Gitu loh, yang menurut saya itu udah nggak mungkin karena kita sudah kadung 10 partai. Nah, Pak Marwan, untuk melihat persamaan persepsi tidak cukup waktu maksudnya di poros tengah begitu? Saya kira begini, yang pertama sebelum saya menjawab itu, Ya. saya ingin menarik ini kata Pak Fahri ini. Para teoritisi sosial ini kadang-kadang tesis Clifford Gates itu harus banyak dikritisi itu tentang abangan santri dan priayi itu. Ya. Saya kira dalam konteks sekarang itu sudah tidak relevan lagi. Apalagi ada formalisasi misalnya penerapan Islam dalam konteks kemajemukan dan keindonesiaan kemajukan Indonesia. Ini juga perlu kita kaji secara Tapi pada saat pertemuan itu persepsi itu belum sampai di situ ya? Belum, saya kira begini. Kita harus membangun persepsi betul, kita harus menyamakan visi iya. Tapi yang lebih penting adalah bahwa koalisi itu berbasis program, berbasis visi, berbasis orientasi, bukan berbasis dagang sapi. Karena rakyat kita sudah sangat muak bahwa partai politik ini transaksional, begitu. Oleh karena itu kita menyamakan visi dulu, semacam kita menyusun GBHN yang akan datang 5 tahun yang akan datang. Itu saya sebut sebagai koalisi kualitatif. Oleh karena itu inilah yang menurut saya kita kedepankan. Berarti memang belum cukup waktu ya Mas Derajat ya untuk sampai ke sana? Jadi begini, kalau diibaratkan dengan sepak bola, sudah dikatakan harus tinggal ke gawang, itu juga nggak betul juga. Karena peluit wasit masih agak jauh. Dan nanti itu peluitnya itu kan kalau nggak salah 25 Mei ya. Terus 9 Mei itu baru diumumkan kursinya, baru diumumkan modal dari masing-masing partai. Dari situ kita akan bisa menata lebih lanjut. Nah, yang disampaikan oleh Pak Amin di dalam pembicaraan itu adalah bahwa beliau mengusulkan supaya dalam koalisi ini nanti, ya koalisi Indonesia Raya atau bagaimanapun bentuknya nanti, ya itu ada kesepakatan bahwa kita akan bersama-sama mengembalikan ekonomi Indonesia ke pasal 33, demokrasi ekonomi. Ya, ada kesepakatan tentang pasal 34, fakir miskin dan anak terlantar. Ya, jadi kesepakatan itu yang ditawarkan. Nah, nanti kemudian dari partai lain itu program Indonesia Raya ya? Iya, nanti partai lain itu apa? Dan itu nanti kita tampung bersama, kita godok bersama ya. Dan memang sekarang masih baru tahap awal. Pertemuan Kamis kemarin itu karena kebetulan saya diundang malah TV One ya, jadi saya nggak mendampingi Pak Amin dan delegasi dari PAN. Tapi intinya baru sampai menyampaikan harapan-harapan. Ya. Saya pikir baru tahap awal. Ya. Dijelaskan Mas Derajat gitu, apa yang tersirat dan apa yang tersurat dari makna koalisi Indonesia Raya itu. Tapi kan tujuannya udah jelas bukan Mas? Tujuannya kan kekuasaan ujung-ujungnya kan. Ya ini cuma dikasih lagi satu opsi. Kalau ada politisi yang mengatakan bahwa dia bertanding politik tidak untuk merebut kekuasaan, itu omong kosong. Nah, itulah makanya. Enggak, itu omong kosong. Anda menjadi anggota DPR, Anda mempunyai kekuasaan legislatif. Kalau Anda tidak ingin mempunyai kekuasaan, menjadi akademisi. Ya, seperti saya tidak masuk ke dalam jabatan publik karena saya memang belum ingin untuk mempunyai kekuasaan publik. Ya, jadi ketika Anda maju menjadi anggota DPR, maju itu adalah menuju kepada kekuasaan. Tapi saya tertarik tadi Pak Marwan bilang apa yang tersirat harus ditaruh di tengah meja. Tapi nanti kita akan lihat dulu apa juga kata Bang Fahri soal itu. Ada nggak sih yang tersurat atau yang tersirat? Tapi nanti kita lihat dulu bagaimana kondisi di Puncak Gadok. Ada Syafaati sana. Syafaati, silahkan laporan Anda. Iya, Balkis dan pemirsa, jika sepanjang hari ini dari pagi hingga petang tadi sempat terjadi kemacetan yang parah di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Namun saat ini sejak pukul 7 malam tadi kemacetan sudah terurai. Saat ini arus lalu lintas dari kedua arah, baik dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak maupun dari arah sebaliknya, saat ini terpantau ramai lancar. Data yang kami peroleh dari petugas Jasa Marga, hari ini ada 20.000 kendaraan yang masuk ke kawasan Puncak. Ini menunjukkan bahwa meskipun Puncak selalu macet, tetap tidak menyurutkan wisatawan untuk berlibur ke kawasan ini. Mengapa demikian? Tadi saya akan mencoba mewawancarai salah seorang pengendara motor. Selamat malam. Malam. Dengan Pak siapa? Maulana. Pak Maulana dari mana nih Pak? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Tadi berangkat jam berapa? Berangkat sekitar jam 6. Rencananya nanti mau jalan-jalan kemana nih Pak? Mau ke Kebun Teh, Pak. Kebun Teh. Pak Maulana, kenapa memilih kawasan Puncak untuk berlibur? Ya, emang sengaja kita memilih buat ke Puncak itu buat
karena lagi liburan kayak gini ya kita sempatin waktu emang untuk jalan-jalan ke puncak sih. Meskipun puncak selalu macet pada saat libur panjang seperti ini, kenapa? Ya mungkin karena tempat favorit kali Mbak ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Maulana, silahkan lanjutkan kembali perjalanannya, hati-hati di jalan, selamat berlibur. Dan pemirsa, memang menurut para wisatawan, kalau bukan macet namanya bukan puncak, kira-kira seperti itu. Dan untuk arus balik diprediksikan akan terjadi pada Minggu sore esok. Demikian, saja kembali kepada Balkis di Wisma Nusantara. Baik, Chef Fatih, terima kasih atas laporannya, bermanfaat sekali untuk warga yang juga atau masyarakat yang ingin berlibur ke puncak Jawa Barat. Nah, pemirsa, kita akan lanjutkan nanti dengan tadi Pak Mauro bilang, ya jelaskan dong ini misalkan tadi Pak Derajat, Indonesia Raya itu tersiratnya apa gitu, biar lebih jelas. Bang Fahri juga sebenarnya kalau Bang Fahri sudah tahu sepertinya apa ya, Bang ya. tapi nanti sekaligus juga kita akan tanya figur-figur siapa sajakah yang akan menarik mata dari rakyat Indonesia pada poros tengah ini. Sesaat lagi tetap bersama kami.